Hellcat. Oke, ketemu lagi di channel saya Bajang Pras. Bersama saya seorang praktisi hipnotis dan hipnoterapi lulusan yang bersertifikat resmi dari Della Serna Hypnolisten. Oke, sebelum kita mulai videonya, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung channel saya dengan mensubscribe dan mendukung channel ini. Saya doakan Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, sukses selalu, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, tombolnya, klik tombol subscribe-nya. Oke, klik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan loncengnya juga. Dan mungkin kalau ada pertanyaan atau saran bisa menulisnya di kolom komen nanti ya. Nah, mungkin untuk Anda juga yang ingin belajar hipnotis, bisa langsung menghubungi saya. Ini nomornya. Ini nomornya di sini ya. Oke. Dan juga hipnotis itu bisa belajar lewat online lah, jangan takut karena hipnotis itu di Della Serna itu belajar hipnotis itu dibuat sesimpel-simpelnya dan sangat mudah dimengerti sekali. Dan bisa belajar lewat online juga. Dan saya juga dulu sebelum saya sekarang menjadi seorang trainer hipnotis, saya juga dulu lulusan dari privat online ya. Dulu saya nggak langsung bertemu dengan guru besar saya Mas Roni Della Serna, tapi saya itu cuma belajar lewat online. Nah, kalaupun Anda memang tertarik ingin belajar hipnotis, silahkan Anda bisa langsung menghubungi nomor saya langsung. Dan saya tekankan lagi bahwasanya hipnotis itu tidak ada mantra, tidak ada bantuan jinnya, dan ilmu hipnotis itu adalah murni ilmu komunikasi. Kalau memang ada yang ngomong di luaran sana bahwa hipnotis itu ada bantuan jinnya atau ada mantranya atau segala macamnya ya yang berhubungan dengan yang gaib-gaib, itu semuanya bohong dan itu semuanya hoax ya, karena hipnotis itu adalah murni ilmu komunikasi. Langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan penghipnotis pemula. Nah, tak sedikit di luaran sana penghipnotis pemula atau mungkin juga seorang trainer atau mungkin juga penghipnotis panggung ketika melakukan hipnotis gagal, dan ketika gagal putus asa lalu menyerah, atau mungkin juga sudah melakukan hipnotis kemudian gagal, kemudian Anda menyalahkan si subjek. Nah, itu satu kesalahan, karena apa? Jangan sekali-kali kita menyalahkan subjek ketika kita gagal menghipnotis. Nah, karena subjek itu bukannya untuk disalahkan, tapi kita perlu kasih edukasi, kita kasih pemahaman. Nah, bukannya untuk disalahkan. Jangan pernah sekali-kali Anda menyalahkan subjek ketika Anda gagal melakukan hipnotis. Ya, yang Anda perlukan adalah terus memberikan edukasi, terus memberikan pemahaman sampai si subjek itu benar-benar paham dengan apa yang kita instruksikan. Nah, kemudian kesalahan berikutnya ketika seorang penghipnotis pemula ialah biasanya itu ego ketika ingin buru-buru show off, ingin buru-buru show off, ingin buru-buru menghipnotis seperti ini. Misalkan Anda datang, ayo kita main hipnotis, saya akan hipnotis. Oke, sekarang bayangkan begini. Nah, itu sebaiknya jangan ya. Karena apa? Karena kalau kita seperti itu, ketika kita atau Anda mendapatkan subjek seseorang yang sangat sulit, tipenya sulit, atau mungkin tipenya yang nggak percaya, yang malah menantang, itu hasilnya akan kurang maksimal dan bahkan akan gagal. Nah, kita sebagai penghipnotis pemula, kita butuh yang namanya kesabaran. Karena kenapa? Karena kepercayaan orang itu berbeda-beda. Nah, apalagi kita misalkan seseorang yang mau tadinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kok langsung tiba-tiba
langsung ngomong bisa hipnotis, kita ajak hipnotis, kan kepercayaan orang itu berbeda-beda, orang itu nggak bakal langsung percaya. Kecuali kalau Anda memang sudah punya nama atau Anda sudah terkenal bahwa Anda itu sedang seorang penghipnotis, mungkin itu beda lagi cerita. Tapi kalau untuk yang pemula, sebaiknya kita melakukan praktek hipnotis itu lakukanlah dengan penuh kesabaran. Kita yang pertama kita harus yang namanya tanamkan dulu rasa percaya diri kita sekuat-kuatnya. Kita tanamkan dulu rasa kepercayaan diri kita. Kita harus percaya diri, yakin. Ketika kita sudah percaya diri, nah nanti si subjek pun akan menangkap sinyal-sinyal positif dari wajah kita, dari gerak-gerik tubuh kita, dari bahasa komunikasi kita. Nah, ketika kita sudah percaya diri, nah, si subjek pun akan menangkap sinyal positif. Nah, akan menangkap sinyal positif kepercayaan diri kita. Nah, kalau sudah seperti itu, subjek pun nantinya akan percaya dan akan sangat nyaman. Kemudian setelah itu kita ajak komunikasi dulu, kita ajak ngobrol. Kita jangan langsung show off ya. Jadi kita ajak ngobrol, ajak komunikasi. Kita tanya dulu mungkin apa kesukaannya, atau mungkin kita tanya apa hobinya, atau mungkin kita tanya apa keinginannya. Nah, apa keinginan terbesarnya, apa cita-citanya. Kita ajak ngobrol dulu, ajak komunikasi. Setelah itu, setelah kita sudah bisa masuk dalam pikirannya, kita sudah bisa berkomunikasi, si subjek sudah merasa nyaman. Nah, kemudian kita giring secara perlahan-lahan si subjek, boleh kita melakukan dengan hipnotis halus dan sebagainya. Kita lakukan misalkan contohnya gini, misalkan si subjek misalkan oke, Pak misalkan, atau Bu, keinginan terbesar Anda apa misalkan. Oh, saya misalkan ingin melihat anak-anak saya sukses misalkan. Nah, setelah itu oke, Bu, sekarang bayangkan, boleh sambil menutup mata, bayangkan ketika anak Ibu sudah sukses, melihat anak-anak Ibu sudah sukses, Ibu merasa senang. Nah, ketika sukses itu, sukses seperti apa, Bu? Anak Ibu itu seperti apa? Misalkan anak saya sudah sudah menjadi pengusaha atau bla bla dan sebagainya. Nah, kalau setelah itu, setelah si subjek sudah bisa membayangkan apa yang ia cita-citakan ataupun bisa membayangkan hobinya, nah itu berarti kita sudah mulai masuk ke sedikit-sedikit kita sudah mulai masuk ke pikirannya. Kemudian kita giring secara perlahan-lahan masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama, kita jangan pernah menyalahkan subjek ketika kita melakukan hipnotis ketika kita gagal. Nah, karena subjek itu tidak perlu disalahkan, tapi perlu dikasih edukasi, perlu dikasih pemahaman. Nah, yang kedua, kita tanamkan dulu rasa percaya diri kita. Kita yakinkan dalam hati, kita kuatkan kepercayaan diri kita. Kemudian ketiga, kita ajak komunikasi, kita ajak ngobrol, buat si subjek itu nyaman berada di dekat kita. Nah, buat si subjek nyaman ketika berada di dekat kita. Nah, itu. Karena apalagi kalau tipe seperti orang di Indonesia seperti ini ya, beranggapan bahwa hipnotis itu pasti berpikirannya itu hipnotis itu jelek, hipnotis itu penuh dengan negatif ya. Jadi makanya bagi Anda yang pemula itu untuk mempraktekkan hipnotis itu benar-benar perlu kesabaran. Oke. Mungkin itu sajalah sedikit sharing dari saya bagi Anda penghipnotis pemula. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Dan saya juga menyarankan, saya juga memberikan motivasi kepada Anda yang penghipnotis pemula. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena semua itu perlu proses ya. Semua itu perlu proses. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Gali terus informasi, gali terus ilmu. Nanti juga ketika kita sering praktek, menghipnotis, nanti lama-kelamaan
nyawa hipnotis itu akan akan hadir dalam diri kita. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Bersama saya Bajang Pras. Salam Dela Sema.